Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran kami pada seri kuliah persamaan diferensial parsial. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat bimbel dimanapun berada, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk kanonik dan solusi umum dari persamaan diferensial parsial linier orde 1 bagian kedua. Pada video ini akan dibahas contoh soal untuk merubah PDP linier orde 1 menjadi bentuk kanonik dan mencari solusi umumnya. Ubahlah bentuk persamaan diferensial parsial linier orde ke-1, yaitu UX dikurang UY sama dengan U menjadi bentuk kanonik dan tentukan solusi umumnya. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang langkah-langkah melakukan transformasi PDP linier orde 1 menjadi bentuk kanonik. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu membentuk persamaan karakteristik. Nah, untuk membentuk persamaan karakteristiknya digunakan formula dx per p sama dengan dy per q sama dengan dz per r. Nah, untuk menentukan nilai koefisien P, nilai koefisien Q, dan nilai koefisien R ditentukan melalui persamaan UX dikurang UY sama dengan U yang diketahui pada soal. Nah, untuk nilai koefisien P ini adalah koefisien dari UX. Ya, kita lihat bahwa koefisien dari UX-nya adalah sama dengan 1. Kemudian untuk nilai dari koefisien Q-nya, nilai koefisien Q ini adalah nilai koefisien dari UY, berarti nilainya adalah min 1. Kemudian untuk R-nya ini adalah U. Nah, sehingga kita dapat menuliskan bahwa dx per P-nya adalah 1, kemudian sama dengan dy per Q-nya min 1, sama dengan Z-nya kita ganti menjadi U, dan R-nya kita ganti menjadi U. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita tulis langkah kedua adalah membandingkan dua rasio pertama yang diperoleh pada langkah 1 tadi. Jadi pada langkah 1 nilai yang diperoleh di dua rasio pertama pada dx per 1 sama dengan dy per min 1 sama dengan du per u. Jadi rasio pertama yang kita ambil adalah ini, kita bandingkan. Nah, sehingga kita tulis dx per 1 sama dengan dy per min 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi negatif dy sama dengan negatif dx sama dengan dy. Ini kita kali silang. Nah, setelah itu kita integralkan kedua ruas. Jadi saya tulis integral min dx sama dengan dy, integral dy, atau jika saya pindahkan negatifnya ke ruas kanan, berarti menjadi integral dx sama dengan min integral dari dy. Nah, integral dx adalah x, kemudian min integral dy adalah min y, ditambah dengan sebuah konstanta, saya misalkan dengan C1. Kemudian jika Y ini
saya pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi persamaannya menjadi X ditambah Y sama dengan C1. Nah, X ditambah Y sama dengan C1 ini kita misalkan sebagai, jadi misalkan sebagai persamaan 2. Nah, jadi kita tulis misalkan persamaan 2 ini sebagai C, jadi X ditambah Y sama dengan C1. Nah, kemudian langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, adalah kita memilih fungsi lain, yaitu N sama dengan Y sama dengan C2. Nah, tadi pada langkah sebelumnya kita sudah menentukan bahwa C-nya adalah X ditambah Y sama dengan C1. Nah, kemudian dari nilai C dan nilai eta ditentukan nilai Jacobiannya. Jadi Jacobian X, Y sama dengan Cx, kemudian Cy, kemudian eta X, kemudian eta Y. Nah, untuk nilai Cx dan Y, kemudian eta X dan Y ini merupakan turunan parsial dari fungsi C di yang ini dan fungsi eta yang di atas ini. Kita cari untuk nilai masing-masing turunan parsialnya. Jadi, yang pertama adalah kita menentukan Cx. Cx ini adalah turunan parsial dari fungsi C ini terhadap variabel X. Jadi, fungsi ini kita turunkan secara parsial terhadap X. Nah, jika kita turunkan terhadap X, maka nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua, kita turunkan lagi fungsi C. Jadi fungsi C yang kedua ini terhadap Y. Jadi fungsi ini kita turunkan lagi terhadap Y. Hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita cari eta X. Jadi eta X ini adalah turunan secara parsial dari fungsi eta sama dengan Y terhadap X. Nah, kita lihat bahwa fungsi eta ini tidak mengandung variabel X, sehingga turunannya terhadap X bernilai 0. Selanjutnya, untuk eta Y. Nah, untuk fungsi turunan parsial eta Y, kita turunkan lagi fungsi eta Y ini, eta Y sama dengan Y ini terhadap variabel Y. Kita lihat turunan Y adalah 1. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah, ini kita kali silang, 1 dikali 1 sama dengan 1, kemudian 1 dikali 0, nilainya adalah 0. Nah, hasil matrik Jacobiannya adalah sama dengan 1, atau nilainya tidak sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat ini adalah kita merubah variabel independen X dan Y menjadi C dan eta. Kemudian kita hitung UX-nya dan UY-nya. Caranya, kita tuliskan dulu terlebih dahulu untuk fungsi U-nya. U-nya ini kan adalah U dalam kurung X, Y. Ya, pada soal, fungsi U-nya dalam bergantung terhadap variabel X dan Y. Jadi variabelnya ini kita rubah menjadi variabel C dan eta. Sehingga dituliskan fungsi U-nya menjadi U, C, dan eta. Nah, dari fungsi U, C, eta ini kita tentukan UX, di mana UX-nya ini adalah turunan parsial dari fungsi U ini. Nah, yang pertama kita turunkan dulu terhadap C,
kemudian kita kalikan dengan turunan C-nya terhadap variabel X, ditambah dengan turunan U-nya secara parsial terhadap eta, kemudian do eta per do X. Nah, hasilnya untuk yang ini adalah U C, kemudian do C, do X kita tuliskan menjadi bentuk CX, ditambah dengan do U, do eta, kita rubah menjadi U eta, dan do eta, do X kita rubah menjadi eta X. Nah, untuk pada matrik Jacobi tadi, ya saya tulis kembali di sini, matrik Jacobinya tadi CX, kemudian CY, kemudian eta X, kemudian eta Y, nilainya tadi kan adalah 1, 1, 0, 1. Ya, jadi kita bisa lihat pada matrik Jacobi bahwa nilai CX, jadi nilai CX sama dengan 1, sehingga kita bisa ganti U C, CX-nya kita ganti 1 ditambah U eta, kemudian nilai eta X, lihat pada matrik Jacobinya, nilai eta X-nya ini sama dengan 0. Jadi kita tulis eta X sama dengan 0, sehingga UX-nya adalah UC dikali 1 adalah UC, kemudian ditambah ini adalah 0. Maka diperoleh UX sama dengan UC. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita cari lagi untuk UY. Jadi, UY sama dengan, formulanya adalah do U, do C dikali do C, do Y, ditambah dengan do U, do eta, dikali do eta, do Y. Nah, tadi fungsi U-nya kan adalah U, C, eta. Sehingga bentuk ini kita rubah menjadi U, C, kemudian U, C, U, Y. Kita rubah menjadi C, Y, ditambah U eta dikali yang ini kita rubah menjadi eta Y. Balik lagi, lihat tadi matrik Jacobinya ya. Matrik Jacobinya adalah CX, kemudian CY, saya hapus dulu. Ini adalah eta X, kemudian eta Y, nilainya adalah 1, 1, 0, 1. Sama dengan, lagi kita substitusi sekarang nilai masing-masing. Saya tulis dulu UC. Nah, ini si Y-nya, lihat pada matrik Jacobi, si Y nilainya 1. Sehingga ini kita ganti menjadi 1, ditambah U eta. Nah, kemudian eta Y-nya, lihat pada matrik Jacobi, eta Y-nya adalah ini, nilainya 1. Sehingga kita tulis sama dengan 1. Nah, kita sederhanakan, UC kali 1 adalah UC, kemudian ditambah UN dikali U eta dikali 1 adalah U eta. Maka ini merupakan persamaan UY. Kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang kelima. Nah, langkah yang kelima ini kita substitusi UX yang diperoleh tadi pada langkah keempat dan UY-nya pada persamaan UX dikurang UY sama dengan U. Jadi persamaan diferensial yang diketahui pada soal. Tadi UX-nya, jadi kita ganti UX-nya, diperoleh tadi UX-nya adalah UC, kemudian dikurangi UY-nya adalah U, C ditambah dengan U eta. Nah, ini sama dengan U. Atau kita hilangkan tanda kurungnya menjadi UC dikurangi UC dikurangi U eta sama dengan U
Ini kita coret sehingga negatif U eta sama dengan U, maka diperoleh nilai U eta sama dengan negatif U. Ini kita misalkan sebagai persamaan ke-5. Kemudian langkah yang ke-6. Langkah ke-6, tadi pada langkah 5 sudah diperoleh bahwa U eta-nya sama dengan min U. Nah, U eta ini kita bisa rubah bentuknya menjadi do U per do. Kita bisa rubah bentuknya menjadi do U do eta sama dengan min U. Sehingga kita coba sederhanakan lagi, maka do U-nya menjadi min U do eta. Nah, atau kita bisa rubah bentuknya menjadi seper U. U-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Do U sama dengan min do eta. Nah, selanjutnya adalah integralkan kedua ruas. Jadi kita tulis seper U do U sama dengan integral min do eta. Nah, hasil integralnya ini adalah ln U ditambah dengan min eta, ya, min eta. Nah, ditambah dengan konstanta. Nah, konstantanya di sini adalah kita tulis, kita misalkan dengan ln Fc. Jadi C-nya adalah Fc. Nah, kemudian kita rubah bentuk dari min eta menjadi ln E min eta pangkat min eta. Nah, nilai ln E berpangkat min eta itu kan sama aja dengan min eta ditambah dengan ln Fc sama dengan, kita sederhanakan lagi, ln U sama dengan ln dalam kurung E berpangkat min eta dikali Fc. Nah, ln-nya ini kita bisa sederhanakan menjadi U sama dengan E berpangkat min eta dikali dengan Fc. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan yang ke-6. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah ke-7. Langkah ke-7 yaitu ganti si dan eta dengan variabel X dan Y. Jadi tadi kan diperoleh U-nya adalah E berpangkat min eta dikali Fc. Nah, E berpangkat min eta tadi pada langkah sebelumnya diperoleh bahwa C-nya adalah X ditambah Y, kemudian eta-nya adalah sama dengan Y. Maka eta di sini kita ganti menjadi min Y dikali F, C-nya kita ganti menjadi X ditambah Y. Jadi ini. Dan ini. Nah, ini kita misalkan dengan persamaan yang ke-7. Ini adalah U. Nah, jadi diperoleh bahwa bentuk kanonik dari UX dikurang UY sama dengan U adalah persamaan yang diperoleh pada langkah 5, yaitu U eta sama dengan min U. Dan solusi umum dari UX dikurang UY sama dengan U adalah U sama dengan E berpangkat min Y Fx ditambah dengan Y. Jadi ini adalah hasil pada langkah yang ke-7. Nah, kalau kita beri catatan, ini adalah hasil pada langkah
5, dan yang ini adalah hasil pada langkah 7. Jadi bentuk kanoniknya pada langkah 5, sedangkan solusi umumnya ada pada langkah yang ke-7. Nah, demikian itu tadi contoh transformasi PDP linear order 1 menjadi bentuk kanonik dan bagaimana mencari solusi umumnya. Sampai berjumpa kembali pada video seri kuliah persamaan diferensial parsial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.